Seberapa pentingnya sih memilih jurusan sejak duduk di bangku SMP atau MTS? Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama aku di channel Sally Nur Hanifah. Oke, jadi hari ini aku mau kasih strategi nih buat kalian. Jadi strategi memilih jurusan mulai sejak duduk di bangku SMP atau MTS. Nah, mungkin dari kalian pernah nih ya punya cita-cita itu sejak kecil kan, sejak SD atau mungkin SMP. Kalau beda ya, cita-cita sama bakat itu beda. Kalau misalnya bakat itu udah emang dari lahir, tapi kalau cita-cita mungkin biasanya muncul dalam hati atau pikiran itu sejak mulai SD atau SMP. Nah, mulai SD, kalian pernah gak sih kalau ditanya guru, pasti kalau cita-cita kalian ini apa nih? Pasti kalian kebanyakan jawabnya guru, jadi guru, atau jadi polisi, atau jadi dokter. Nah, jadi sekarang aku mau bahas itu semua, strategi dalam memilih jurusan yang tepat. Nah, sebelum aku sampaikan ke pembahasannya, di sini aku mau kasih beberapa fakta unik ya, bukan fakta unik ya, fakta lah ya, fakta yang pernah dialami oleh sebagian pelajar. Kalau menurut aku sih ini fakta karena aku juga pernah mengalami ini, sebagian dari poin-poin ini, dan ini juga aku fakta-faktanya ini udah aku kumpulin dari orangnya langsung. Jadi terima kasih, waktu itu aku udah diperizinkan untuk masuk grup di satu grup Telegram yang isinya itu ada mahasiswa baru, mahasiswa ongoing, atau mahasiswa sampai yang udah lulus itu ada di situ. Jadi ada kakak tingkatnya, ada yang baru gitu. Mereka saling bertukar ilmu. Mungkin nggak semua siswa mengalami ini, jadi untuk nanti aku sampaikan yang misalnya nggak sesuai nih, yang ini ada kurang tambahan ini, misalnya kalian mau nambahin ini harusnya kayak gini, kalian juga bisa langsung tulis aja di komentar ya, biar kita sama-sama sharing agar mereka tahu, yang belum tahu jadi tahu, yang udah tahu juga makin tahu. Oke, kita lanjut aja. Untuk poin yang pertama, sebagian mahasiswa atau mahasiswi merasa salah mengambil jurusan ketika KBM sudah berjalan selama 1 semester atau 2 semester. Nah, untuk poin yang kedua, sebagian mahasiswa atau mahasiswi merasa kesulitan ketika belajar untuk tes atau ujian masuk kampus. Nah, di poin kedua ini banyak banget faktornya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi di poin kedua ini, tapi nggak akan saya jelasin sekarang karena ini hanya aku ucapin aja poin-poinnya, nanti akan aku bahas poin-poin ini di video aku selanjutnya. Nah, untuk poin yang ketiga, sebagian pelajar tidak bisa menentukan passion yang dia miliki. Untuk yang keempat, masih ragu-ragu untuk memilih kerja atau kuliah atau mungkin dua-duanya. Nah, poin keempat ini paling bahaya banget ya. Menurut aku ini paling bahaya. Jadi sebelum itu, maka kalian juga harus tahu dan nentuin jurusannya sejak di SMP. Nah, untuk yang kelima, kurangnya dukungan keluarga atau lingkungan. Nah, dari fakta-fakta tadi udah jelas ya, dan udah juga terlihat banyak banget faktor yang mempengaruhi kita salah memilih jurusan. Nah, oleh karena itu di sini aku akan bahas seberapa pentingnya sih memilih jurusan sejak duduk di bangku SMP atau MTS. Nah, di sini aku udah bikin skemanya atau namanya mind mappingnya, jadi yang mulai dari dasarnya sampai kita itu mendapatkan hasilnya. Oke, untuk yang pertama di sini aku udah tulis cita-cita. Jadi cita-cita itu yang paling pertama. Nah, cita-cita ini mungkin sudah ada sejak kalian SD ya. Jadi sini aku tulis misalnya cita-cita SD. Mungkin saat SD kalian itu belum berpikiran ya gimana caranya aku bisa dapetin itu semua. Yang apa sih yang dipikirkan kita ketika masih SD? Mungkin kita hanya berpikiran aku hanya kepengen kayak dia, aku pengen itu, aku pengen ini, aku pengen ambil jurusan ini, tapi kita itu belum bisa berpikir ke depannya itu gimana. Jadi cuma hanya rasa ingin doang kayak gitu ya.
Nah terus kita lanjut habis ke cita-cita, ini aku terus ke mulai berpikir ya. Mulai berpikir itu aku anggap ya SMP lah ya. SMP udah mau berpikir. Nah di sini itu yang paling berharga banget karena di sini adalah penentu dasar kalian itu mulai dari mana. Nah, dimulai berpikir ini misalnya nih, kalian itu punya cita-cita kepengen jadi dokter misalnya ya. Pokoknya kalau dokter itu kan berarti kalian IPA ya. Itunya apa? Harus yang dikuasai itu harus IPA karena dokteran itu ya berkaitan dengan pengetahuan alam gitu. Nah, dari SMP ini kalian berarti harus tekun dari mulai kelas 7, 8, 9 kalian tuh harus tekun belajarnya gimana pun caranya agar kalian nilai IPA kalian atau yang berhubungan dengan itu bau-bau kesehatan kalian juga harus tingkatin nilai itu atau mungkin udah persiapan nih nanti habis itu mau kemana gitu ya. Nah udah di SMP ya, terus di sini aku lanjut ke minta dukungan. Nah minta dukungan orang terdekat kalian, aku tulisin misalnya ortu ya, orang tua mungkin ya orang paling dekat dengan kalian kan. Nah misalnya kalian itu punya cita-cita ya misalnya jadi guru nih ya, misalnya ngomong nih ke mamanya atau bapaknya, aku pengen jadi guru, terus aku berarti harus ambil SMA karena jadi guru itu kan harus kuliah. Nah untuk itu aku mau minta izin misalnya ya, aku mau SMA di sini atau mungkin orang tua yang akan ngasih pendapat nih kamu SMA-nya di sini biar nantinya gampang gitu ya. Terus ada lagi misalnya aku tuh pengennya langsung kerja, aku pengen nggak pengen pusing-pusing mikir lagi, aku pengennya kerja di PT misalnya. Nah kalau PT itu kan berhubungan berarti dengan SMK. Nah oleh saat itu kalian berarti harus masuknya ke SMK agar mudah nanti penyaluran kerjanya. Nah gimana kalau misalnya kita tuh masih ragu-ragu untuk memilih kerja atau kuliah? Nah sebenarnya ini yang paling bahaya banget ya, poin yang paling bahaya. Soalnya dulu aku juga pernah ngalamin. Dulu aku tuh jadi mikirnya tuh aku pengennya kerja sama kuliah, tapi ternyata pas aku udah masuk SMK, aku tiba-tiba pengen kuliah. Sebenarnya SMK aku ada penyalurannya kerja sambil kuliah, tapi nggak tahu kenapa aku tuh pengennya kuliah dulu dimantepin kayak gitu ya. Nah ini jangan sampai terjadi kayak gitu. Pokoknya sejak SMP ya, sejak duduk di kelas 8 lah minimal kalian udah harus berpikir gimana untuk kedepannya nanti. Pokoknya jangan sampai salah mengambil urutannya. Misalnya kalau nantinya salah, soalnya bakal fatal banget. Misalnya kita salah aja ngambil jurusan dulunya kepengen banget kerja tapi ternyata dulunya pengen kuliah. Nah kan susah banget kan. SMK harus mengejar pelajaran SMA, padahal pelajaran SMK kan itu nggak sedetail materinya sama pelajaran SMA karena SMK itu kebanyakan praktikum ya. Kalau misalnya kerja itu udah siap banget emang karena kebanyakan praktikum ya. Contoh simpelnya lah ya, kalian itu mau ke Bandung tapi kalian tuh malah perginya ke Semarang. Nah berarti kan kalian harus putar balik terus ke sana ke Bandung gitu kan, jadinya kan nambah lama. Yang di Bandung udah sampai sana kalian masih tetap aja di situ belum ngejar mereka. Nah itu ilustrasinya ya. Terus kita lanjut ke berusaha. Jadi setelah minta dukungan terus kita ke berusaha ya. Di sini berusaha mungkin menduduki bangku SMA atau SMK lah ya. Ini aku jelasin dulu. Untuk yang SMA misalnya kalian itu udah nentuin jurusannya tepat banget. Aku pengen ambil jurusan misalnya psikologi ya. Psikologi itu kan berarti ambilnya saintek. Nah, berarti kan berhubungan dengan mata pelajaran yang ilmu pengetahuan alam. Nah, di sini berarti kalian itu harus mantepin sejak SMA, kalian harus mantepin belajarnya. Ya, syukur-syukur kalian bisa dari awal mulai masuk SMA itu udah tahu lah ya, tahu strateginya, makanya belajarnya udah mulai persiapan banget agar kalian juga bisa mengikuti urutan-urutan di tahap selanjutnya. Nah, gimana untuk yang SMK? Yaitu tadi kalau SMK ya misalnya mau udah nentuin ya aku mau kerja di PT ini atau di klinik ini, kan ada ya yang menerima lulusan SMK. Lah
kalau kalian itu berarti yang SMK itu harus mantepin materi praktikumnya, jangan materi biasanya. Karena materi praktikum itu menurut aku tuh sangat menunjang banget untuk dunia kerja. Soalnya sesuai yang aku alamin ini ya. Nah, setelah itu apa yang dilakukan ketika kita sedang berusaha? Nah, yang kita lakukan ya kita sesuai dengan pilihan kita, jurusan kita. Misalnya jurusan tadi ya, jurusan psikologi, berarti kan SMA-nya berarti ambilnya SMA IPA. Terus kalau misalnya mau ambil hukum berarti SMA-nya ambilnya IPS dong gitu kan. Atau mungkin bahasa sastra Inggris, sastra Jepang atau apa gitu, berarti SMA-nya ambil bahasa. Sesuai dengan jurusannya yang kalian inginkan. Nah, setelah masuk itu kalian tinggal berusaha gimana cara dapetin itu semua. Emangnya tantangannya itu berat banget ketika kita sedang berusaha. Pasti kalau kita sedang berusaha, kenapa kalau misalnya lagi serius-seriusnya tiba-tiba ada rasa males, tiba-tiba ada rasa capek, nggak bisa konsisten. Pokoknya banyak banget lah faktor-faktor itu. Karena ya itu tadi, emang di sela-sela menuju kesuksesan itu bisa jadi akan gagal dulu atau mungkin lancar gitu ya. Setiap orang itu memiliki perjalanan yang berbeda-beda. Jadi ya saran aku sih ditekuni aja. Yang penting jaga juga kesehatan kalian, karena kesehatan itu memang sangat penting buat mendukung belajar kalian. Nah, setelah berusaha kita masuk ke hasil. Nah, setelah usaha yang kita lakukan, tentunya kita akan mendapatkan hasil. Gimana pun hasilnya, itu adalah kerja keras kalian. Jadi ya, kalau misalnya kalian lolos, ya alhamdulillah banget kan. Kalau misalnya kalian gak lolos, ya tetap kalian syukuri. Yang penting kalian udah berusaha semaksimal mungkin. Gimana nih caranya kalau misalnya menghadapi suatu hasil yang tidak sesuai dengan keinginan kita? Ya kalau saran aku ya, kan kesuksesan itu kan bermacam-macam ya, berbeda-beda, banyak juga jalan lainnya. Sukses itu nggak hanya di satu pintu. Ketika kamu gagal di satu pintu, masih ada pintu lain yang terbuka untuk jalan menuju kesuksesanmu. Jadi kamu jangan sia-siakan. Kalau misalnya kalian nggak lulus UTBK, masih ada jalur mandiri, atau mungkin gapir, atau mungkin masuk ke PTS aja yang sesuai dengan passion kalian, sesuai dengan kemampuan kalian itu di mana. Dan jangan sampai, ini aku ngomong benar-benar harus diperhatikan ya, jangan sampai kita itu memilih jurusan yang gak sesuai dengan apa yang kita miliki, apa yang bakat kita miliki. Kan ada juga ya orang misalnya di kampus A, pokoknya gimana pun caranya aku harus berkuliah di kampus A. Ketika dia memilih jurusan itu ternyata dia nggak lolos dan masih ada jalan yang lainnya, misalnya pakai jalur mandiri, tapi dia tuh asal-asalan milih jurusan, yang penting dia keterima di kampus A gitu. Dan itu menurut aku itu sangat berbahaya, karena nanti takutnya kedepannya itu nggak sesuai dengan bakat yang kita miliki, nggak sesuai dengan kemampuan kita, nanti kita akan jadi bentuk penyesalan. Nah gitu. Oke, jadi itu tadi semua pembahasan mengenai strategi memilih jurusan sejak duduk di bangku SMP atau MTS. Ya, intinya dari cerita tadi, intinya sih kita harus benar-benar dipersiapkan itu sejak SMP agar kedepannya itu lebih lancar, lebih tertata, lebih persiapannya yang banyak gitu ya. Jadi ya intinya penting banget buat kelanjutan kita di tahap-tahap selanjutnya. Dari mulai menentukan jurusan dari SMP itu sangat penting, karena itu patokannya sekali. Kalau kita udah salah dari SMP, misalnya kan kayak tadi mau kuliah terus malah ambilnya SMK, itu kan akan sangat-sangat fatal. Atau mau kerja malah ambilnya SMA, itu juga akan sangat-sangat fatal, karena jarang banget PT atau sebuah perusahaan yang menerima lulusan SMA. Ya mungkin ada hanya beberapa aja, yang kebanyakan itu kan lulusan SMK atau ya minimal D3 gitu ya kalau kuliah. Nah, oke, jadi cukup sekian video dari aku, semoga bermanfaat bagi kalian dan tetap semangat terus berjuang menuju kesuksesan kalian masing-masing di era zaman sekarang ini, karena semakin kesini itu semakin sulit aja ya. Aku doain aja semoga kalian itu berhasil sesuai dengan mimpi-mimpi kalian.
Oke, salam sukses. Terima kasih yang udah menyempatkan untuk menonton video ini. Semoga videonya bermanfaat. Oke, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.